Orang Madura harus punya cita-cita sebagai orang Madura secara keseluruhan, tidak hanya pribadi-pribadi. Dulu kita punya Basrah, kita sekarang tidak punya. Katakanlah, ya, kita butuh Basrah lagi enggak? Untuk mengantisipasi masa depan, untuk keselamatan bersama dan berkah bersama seluruh masyarakat Madura. Jadi nanti kalau saya dari dulu sebisa-bisa selalu bantuin kok. Saya selalu support, saya selalu menemani. Saya pernah di pesantren Sampang di mana saya lupa itu kita dampingin 6.500 orang untuk demo. Kemudian saya ketemu sama bapak-bapak Kiai Basrah. Saya lupa juga tempatnya untuk urusan Pak Harto pada waktu itu. Anda tahu juga kasus Sampang, yaitu kasus Nipah, yaitu almarhum Kiai Alawi dan seterusnya. Itu saya dikejar Nyun Sewu Pak Kapolres. Saya dulu kejar-kejar tentara dan polisi ya di antara Sampang dan Bangkalan ini. Betul-betul kejar-kejaran saya. Cuman polisi Sampang tidak punya hak di Bangkalan. Jadi ketika saya sudah melintas ke Bangkalan, mereka tidak bisa nangkep saya lagi. Itu zaman dulu lah. Saya juga tidak bangga dengan itu. Wong teman-teman polisi sama saya sebenarnya baik-baik saja secara pribadi. Cuman karena penugasan dari atas ya, kadang-kadang bikin pusing kan begitu kan. Polisinya sendiri juga nggak enak gitu loh. Tentara waktu itu sama Kodim. Oke, gini. Jadi pertanyaan kita sekarang adalah Madura hanya orang-orang Madura kerja sendiri-sendiri ataukah dia sebuah fadilah dari Allah yang memang tidak untuk Jawa, tidak untuk orang-orang yang lain. Maka Madura harus punya kolektivitas atau kumpulan pertahanan diri dan pembangunan dan kebangkitan yang lebih besar ke depan. Satu, katakanlah kalau lewat Basrah kita butuh lagi nggak Basrah? Itu satu. Nomor dua, sekarang ini ada Pilpres, ada Anda nyambut gawe kerja, terus ada urusan-urusan yang bermacam-macam lain. Di dalam diri Anda harus punya persentase. Untuk anak istrimu berapa persen dari energimu, untuk pesantrenmu berapa persen, untuk Pilpres berapa persen, untuk urusan nasional berapa persen, dan sebagainya. Kalau tidak dipaket dengan tepat, nanti serabutan kerja Anda. Jadi hatinya jangan terlalu diaduk-aduk tanpa ketentuan. Jadi misalnya sekarang saya tanya, sebelum persentase kita coba terapkan secara simulasi. Kalau Anda mau kawin, Anda kan mesti tahu calon istrimu. Ya, apa aja Pak dalam Islam Pak? Nasabnya. Maliha. Ya. Harta benda, latar belakangnya. Yang pertama lijamaliha. Jamaliha kecantikannya. Ya. Terus maliha, walihasabiha, ya. Terakhir lidiniha. Tapi itu garis bawah. Fatfar bidatiddin taribat yada. Sekarang saya tanya, untuk mengerti malnya, nasabnya, satu lagi apa? Jamalnya dan dinnya, itu Anda pakai hitungan akal enggak? Pakai akal pikiran enggak? Untuk mendata dia anaknya siapa, pakai akal apa pakai hati? Anda ke pasar ngitung pakai akal apa pakai hati? Akal. Oke, gitu ya. Sekarang saya tanya, pengetahuan Anda tentang calon istri kalau tidak lengkap Anda kawin nggak? Masa ngawur kawin? Kan nggak boleh ngawur kan? Oke. Saya tidak mengatakan Anda ini padanan untuk Pilpres, tapi saya tanya sama Anda. Anda itu berapa persen yang Anda ketahui mengenai Jokowi dan Prabowo? Saya tanya, coba kira-kira berapa persen? 0,0 coba Pak. Oke, enggak apa-apa. Tapi Anda punya metode yang lain, yaitu rasa Anda. Apa namanya? Feeling Anda. Boleh kok pakai feeling juga. Penting saya cinta, gitu ya. Oke. Nomor 3, kalau Anda kedua-duanya tidak bisa, Anda masih punya satu metode, yaitu iman. Pokoknya siapa saja, semau saya, semantap saya pilih, tapi saya serahkan ke Allah. Ada ayat tuh Pak, apa? May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Enggak, ini ya'lamu khainatahu ayun wa ma tukhfis sudur. Khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Anda misalnya baca ini.
Baca 6 kali, Allah tahu loh kalau kamu berkhianat. Dan Allah tahu loh yang kamu sembunyikan, wahai Prabowo, wahai Jokowi, gitu ya. Baca 6 kali, coblos, seret. Nanti ada apa-apa Allah yang ngurusi dia. Jadi tetap enggak usah punya data juga Anda tetap nyoblos bisa. Ngapain kita bertengkar? Ya kalau dulu orang caruk di Madura karena istrinya disenggol orang. Ini apa loh yang dipertengkarkan itu apa coba? Untuk cita-cita masyarakat Madura, untuk support Indonesia, support umat Islam, support dunia, tapi dengan kekuatan Madura secara kolektif, itu Anda kasih berapa persen dari energi hidupmu? 10, 20, 30? 40%. Usul beliau. Mungkin Anda tidak kuat sampai 40%. Nyambut gaya ini berapa? Kalau kerja sehari-hari cari nafkah berapa persen? Ibadah kan paling 5% tuh mas. Wong Anda kalau sholat kadang-kadang yo li'ilah sama kulhu ya toh. Terawih juga nun Allahu Akbar, shot Allahu Akbar, alif lam mim Allahu Akbar. Cepet terawihnya. Kaf yasin Allahu Akbar, nun Allahu Akbar. Rukuk terus cepet banget. Jadi untuk ibadah kan paling 5% mas. Secara teknis, tapi hatimu 100% kepada Allah. Tapi maksud saya pemanfaatan energimu harus dihitung. Untuk keluarga sekian persen, untuk pendidikan sekian persen, untuk kerja saya sekian persen. Kalau Anda tidak pakai manajemen itu, kacau semua, mudah galau kamu. Dihitung semua. Semua pertengkaran itu Pak, saya kasih energi 0,1%. WA saya tutup. Tidak ada seorang pun bisa menghubungi saya sekarang. Mau sekjen PBB, tidak bisa. Mau Donald Trump, nggak bisa. Nggak ada yang bisa nelpon saya. Yang saya terima cuman istri saya, anak saya, dan 1-2 orang di sekitar Kiai Kanjeng. Kenapa? Saya efisien. Oh sekarang dimasukin grup WA, kalau kita nggak mau, kita leave marah. Ya toh? Lah gimana tuh Pak ini? Kita leave dirasani. Oh memang dia tuh pro O2. Oh memang dia pro O01 kan gitu. Fitnah aja tiap hari. Ini ngapain lu manusia itu? Kan gitu tiap hari, jadi saya tutup mas. Jadi saya enggak punya Twitter, enggak punya Facebook, enggak punya Instagram, story-story itu. Enggak punya semua. Hanya ada caknun.com resmi dikelola oleh teman-teman Progres. Dan saya juga tidak tahu kalau sampean menikmati YouTube itu juga saya enggak tahu. Dan saya menyerah kepada Allah, terserah YouTube-nya mau utuh, mau dipotong, mau dimanipulasi. Ada kata-kata saya dipotong untuk nyerang Jokowi, ada kata-kata saya dipotong untuk membela Jokowi, ada kata-kata saya dipotong untuk menyerang Prabowo, ada kata-kata saya dipotong untuk membela Prabowo. Nggak mesti, sampai akhirnya orang bingung sendiri Cak Nun ini sebenarnya bela siapa. Wong kedua-duanya memanipulasi saya. Saya dituduh apa saja kok. Cak Nun itu Islamnya bagus loh, sayang Syiah. Syiah. Terus ono meneh, Cak Nun itu loh, sebenarnya lumayan loh, cerdas loh, sayang dia liberal. Jadi aku ya Syiah ya liberal, piye iku? Syiah sama liberal ini gak iso rabi rek. Gak mungkin Syiah sama liberal itu ada dalam satu jiwa, gimana sih? Aku iki ya NU ya Muhammadiyah ya Syiah ya liberal ya ateis ya segala macam saya. Dituduh semua, akhirnya semua tuduhan batal dengan sendirinya tanpa saya bereaksi. Aku meneng tak jarno ya. Akhirnya batal dewe. Kenapa? Lah nuduh kok. Yang satu nuduh putih, satu nuduh merah, satu nuduh hitam, akhirnya kan batal semua. Yang jelas tidak ada kok. Jadi saya tidak mau keluarkan energi untuk pertengkaran apapun. Aku hanya punya energi untuk bercinta, bermesraan, dan menyayangi semua. Tidak punya saya yang lain. Gitu Pak Kapolres. Makanya kemarin malam kita di Polres Jepara. Gitu ya, kemarin malam. Kemarin lusa. Pak Sambil datang ya? Enggak ya? Enggak. Jadi kita sering sekali dengan polisi Pak, di Karanganyar Polres, di Grobogan Polres, terus Kediri Polres, di mana-mana. Gitu. Jadi saya sama polisi sangat dekat. Dan saya tidak mempersoalkan Pak polisi ini korupsi atau tidak, aku nggak persoalkan. Terus gede-gede lah, apa tak urusi. Gue nak kena lah kena DW. Kalau kena OTT kan kena sendiri kayak yang Kapolres Kediri.
Habis acara sama kita besoknya kena dia. Loh saya kan enggak tahu. Saya taunya Anda hamba Allah, Anda manusia, Anda bangsa Indonesia, saya sayangi Anda tahu yang benar, yang salah bagaimana, itu urusanmu dan itu kedaulatanmu dan tanggung jawabmu. Kenapa saya ikut turut campur? Saya taunya menyayangi Anda dan menambahi pertimbangan supaya Anda lebih matang, lebih benar, lebih baik. Kan gitu toh? Enggak kok terus saya kalau deket sama Pak Kapolres berarti saya pro ini, kalau saya enggak mau diundang Polres berarti saya pro itu. Gimana tuh kok pra-pro. Cuman beli sate Madura dianggap anti rawon Surabaya. Enggak, aku ini pas beli sate Madura, besok saya beli rawon. Enggak kok terus saya makan rawon berarti anti sate, makan sate berarti anti rawon. Ini wong gendeng wong Indonesia ini. Gitu loh. Repot banget, dan itu sebentar Pak, enggak lama kok. Nanti cuman saya wanti-wanti Pak ya di Bangkalan. Pokoknya mulai April sama Oktober sampean harus menjadi manusia Indonesia sejati yang tidak mau bertengkar dengan sesama manusia Indonesia. Anda jangan menjadi satu pihak yang bersaing dan bertengkar dengan lainnya. Semua yang datang ke sini saya mohon menjadi orang Indonesia. Kamu pihak siapa? Pihak Indonesia. Gitu aja. Kamu pro siapa? Pro rakyat Indonesia. Gitu aja. Dan Anda yang pilih Jokowi harus mendesak Jokowi agar pro rakyat Indonesia. Anda yang milih Prabowo harus mendesak Prabowo untuk pro Indonesia. Jadi yang menang bukan Jokowi, bukan Prabowo, yang menang adalah rakyat Indonesia. Ngono loh caranya. Apalagi yang jomblo-jomblo itu Pak Kapolres. Nggak ngurusin calon istri, bertengkar di medsos. Saya kuter loh kono. Ngapain bertengkar itu loh? Sing enak itu bermesraan, sayang menyayangi, saling memberi, gitu loh. Sing enak itu hidup tuh nikmat kok kamu menghilangkan kenikmatan, tapi di sini enggak kok, di sini enggak. Saya semua yang di depan saya itu orangnya bahagia. Latihan hidup di surga. Karena hidup surga itu kayak gini Pak. Tidak ada pamrih harta, tidak ada perbuatan buruk. Di sini kan enggak ada. Enggak ada dengki di sini, enggak ada. Enggak ada. Berarti sampean ini sudah latihan hidup di surga. Berarti memang penghuni surga. Ojo amin, memang iya. Itu aja kalau saya. Loh kok memastikan? Enggak memastikan, saya yakin. Yakin kan bukan kepastian. Yakin kok. Kok enggak boleh itu loh. Yang enggak boleh kan kamu pasti masuk surga itu. Ini yakin saya. Yakin. Orang itu buruk, saya rangkul dan saya yakin kamu orang baik. Jadi baik loh dia. Saya difitnah orang, dibunuh orang, saya rangkul, saya maafkan dia jadi orang baik. Semua yang bersama saya menjadi orang baik. Aku nggak pernah nyuruh anak maknya sholat. Ya tak nggak pernah tahu. Masuk sholatnya dikongkon. Masuk sholat aja perlu saya. Sholat aja kan tinggal bersyukur sama Allah. Rasa salah sama Allah tinggal sholat. Masa kamu nggak sholat, hidup kok nggak sholat? Emang kamu bisa menciptakan apa? Kamu kan dikasih semua oleh Allah. Kamu cuma bayar sehari 5 kali aja kok rewel. Gitu aja kok tak burui. Tapi ternyata anak maknya jadi rajin sholat. Pak polisi jangan khawatir ya, kalau anak-anak yang bersama saya itu lampu merah, biar jam 2 malam gak ada orang dia berhenti. Anak-anak ini berhenti, mereka tidak akan terjang. Lampu merah tidak akan terjang meskipun tidak ada polisi, meskipun tidak ada orang lain, tetap menikmati lampu merah. Ya beneran Pak, itu sudah kita buktikan di mana-mana. Tidak ada anak-anak maknya kok nafsu. Karena mereka sudah ngerti bedanya masih dan sudah. Kalau lampu kuning itu masih kuning apa sudah kuning? Kalau masih kuning, terjang. Kalau sudah kuning, berhenti. Nah Anda kan sudah kuning, berarti sudah diingatkan sebentar lagi merah. Jangan digas, direm, berhenti. Sudah kuning. Kebanyakan orang masih kuning, sikat. Gitu. Jadi berarti sekarang kalau sekarang jam 11 umpamanya, ini sudah jam 11 apa masih jam 11? Hidup itu Pak, ada perang dunia itu karena yang satu bilang masih, satu bilang sudah. Terjadilah perang dunia, betul enggak Mas? Cuman itu kok. Khutbah Jumat lama, sudah lama kok enggak berhenti-berhenti.
Yang satunya berapa lama pun masih segitu aja, belum sampai setengah jam. Masih setengah jaman itu. Jadi hidup itu tidak pada faktanya, tapi pada hatimu bagaimana memperlakukannya. Betul enggak? Gitu loh Mas. Ini kopi, maaf Anda tidak dapat. Oh dapat, ya maaf. Ini kopi ini tidak nomor satu bahwa ini adalah kopi. Yang nomor satu adalah bahwa lidahmu bisa merasakan ini kopi bukan teh. Betul enggak? Meskipun saya dikasih kopi 10 gelas, tapi kalau lidahmu tidak bisa merasakan kopi, apa dia kopi? Nah gitu hidup itu. Jadi kalau kamu penuh keikhlasan, pandai menikmati, pandai bersyukur, apa saja manis, apa saja nikmat. Jadi hidup itu nomor satu, ilmu pertama adalah pandai bersyukur. Kalau Anda pandai bersyukur, sudahlah, istri tinggi bersyukur, istri rendah pendek bersyukur, istri mancung, istri semuanya indah. Tergantung caramu menikmati. Bayangin kalau istri tinggi ya sudah, kalau ambil pohon tinggal ambil buah tinggal gini. Kalau istri pendek, kalau ada keramaian dia bisa kuduk gitu. Semua ada hikmahnya ada. Pakai sarung ya indah, pakai celana ya indah, dengan kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Bapak Muzamil tidak pernah pakai celana, itu dia memang orang yang sangat pragmatis dan ingin shortcut. Sholat gak boleh pakai celana. Oh, gue. Gak boleh kan? Iya. Masa sholat sambil pakai celana? Nah, ini ya, nih Pak, kita itu latihan berpikir. Dan saya tuh ada loh yang marah sama saya gara-gara saya ngomong, siapa bilang babi haram? Wah, ada yang marah sekarang. Cak Nun tuh gimana babi kok enggak haram? Loh, enggak haram. Haram itu kalau kamu makan. Kalau kamu keloni enggak masalah. Cuman kamu gendeng kan gitu. Ini punya detail ya Mas ya? Nah ada cerita Kiai Madura dan Kiai Jawa. Iya. Oh ya, gak Jawa lah, Kiai lain, dua luar Madura biar gak mensinggung. Oke. Jadi ada seseorang makan ini, Cak. Makan di piring yang tadinya dibuat makannya anjing. Gitu ya. Jadi ada apa? Anjing makan di situ, terus oleh orang dimakan, piringnya dipakai untuk makan. Tanya sama Kiai, Kiai, gimana ini? Ada orang makan pakai piring yang tadinya dimakan oleh anjing. Ya. Gimana Kiai itu hukumnya? Oh itu gak boleh. Haram tuh. Betul Kiai? Iya. Saya tanya pada Kiai satunya, dia gak puas, ingin sampai 3 Kiai. Tanya ke yang kedua, lebih keras lagi, wah itu najis mughallab tuh. Harus dicuci sak mulut-mulutnya. 7 kali dicampur dengan debu, sak jero-jero nih. Terus dia gak puas, datang ke Madura. Tanya sama Kiai Madura, gitu ya. Kiai, gimana kalau begini? Gak apa-apa itu. Akhirnya pidato dia di mana-mana. Wah, ternyata Kiai Madura menghalalkan tidak najiskan anjing. Hanya panggil oleh Kiai, kamu kok bilang gitu? Iya, Kiai kan Kiai bilang gitu. Itu kan baru koma, belum titik. Kamu baru koma, kamu pulang. Terus bagaimana maksudnya Kiai? Kok gak apa-apa? Oh, sama-sama anjingnya kok. Nah, kita itu Pak Kapolres bertengkar karena apa? Kata nggak ngerti bedanya titik sama koma. Sholat subuh haram koma karena sekarang jam 11 malam. Kamu pulang tadi, ya toh, komanya belum diterusin kan gitu, gitu loh. Sama-sama anjing. Asik. Begitulah kata anjing, oke?